sini ikut pemerintah. Dimana apa nanti istirahatnya hari apa hari Selasa, apa Rabu, apa Rabu puasanya Kamis ya, monggo yang jelas kita nunggu informasi, nunggu keputusan Departemen Agama. Untuk menyingkat waktu, saya bahas pertanyaan juga karena ada acara saya berdialog. Jadi mohon izin bagi yang ada yang kurang jelas perihal Ramadan, silakan yang bertanya pojok kanan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Amin. Amin. Jamaah sekalian, mungkin satu, tapi saya itu begitu padatnya Pak beda kalau BPSD, kalau padat itu sudah hilang karena ada SPD. Kalau lagi nggak ada SPD-nya. Tentang waktu antara sahur dan buka. Pengalaman saya kan Indonesia dibagi tiga, dan tentunya semestinya kita dengan bagian dari 2 jam dan bagian dari 1 jam. Contoh, hitungan jamkah yang dipakai atau hitungan kita ikutin pada waktu kita mendarat atau di Kalimantan ataupun di Papua. Ya, yang kedua, saya sepakat dengan saudara bahwa kita ikut pemerintah karena dari teknologi yang dia punya perhatian dengan saya. Karena menurut Biofisel, waktu saya belajar fisika waktu di SMA SMP, bahwa pengaruh daripada rotasi bumi dan gravitasi bumi itu akan terhadap selisih waktu. Kita lagi dengan surat kepahaman bagaimana keseimbangan alam dan kerusakan alam yang terjadi di muka bumi akan berpengaruh dengan kestabilan daripada pertukaran bumi alam. Nah, yang ketiga ini di luar konteks yang tadi saya jalan banyak sekali masjid itu berdekatan ya. Ternyata jemaahnya tidak normatif ini saya. Nah, adakah dalam buku perusahaan kita yang mengatur tentang letaknya masjid, radiusnya atau kelompok masyarakatnya yang ideal? Bagaimana? Terima kasih Mas Guru. Saya itu Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam syariat tidak ada aturan radius letak masjid, ya. Dekatnya berapa atau kalau jauhnya berapa itu tidak diatur, ya. Di Tarim itu kampung kecil, Pak. Tapi di sana itu terdapat 360 masjid. Jadi setiap beberapa langkah ada masjid, beberapa langkah ada masjid. Cuman masjid jami'nya satu, ya. Jadi masjid yang digunakan untuk sholat 5 waktu memang mereka masing-masing di masjidnya. Tapi ketika sholat Jumat mereka kumpul di satu masjid. Masjid jami, masjid yang paling megah, yang paling besar. Dan itu pusat dari perekonomian di kampung itu. Tapi di Cikarang ya. ada
Hari ini. Masjid perebut jamaah itu di mana-mana, bukan cuma di Cikarang aja, ya. Jadi memang seperti itu, Pak. Apakah kata Allah di dalam surat Al-Hajj, apakah seseorang itu mengira setelah mereka beriman mereka tidak akan diuji? Jadi setelah soleh, Pak, pasti mereka akan diuji juga. Kalau orang ahli maksiat diuji dengan maksiatnya, orang soleh diuji dengan kesolehannya, ya. Maka orang yang punya masjid juga diuji dengan toma, dengan pengen banyaknya jamaah, ya. Itu ujian bagi DKM masjid, ujian bagi orang soleh, ujian bagi orang yang mengadakan pengajian, ya. Jadi pengen jamaahnya banyak, sebetulnya itu bagus. Cuman kalau sampai berebutan jamaah itu yang tidak bagus, ya. Sebetulnya mengadakan banyak pengajian bagus, tapi kalau satu pengajian dengan pengajian lain saling merendahkan, itu yang jelek. Seperti ada satu orang bilang sama saya, Pak Ustadz, pengajian di Ustadz mah bagus. Kenapa? Laki-laki perempuan dipisah. Dia kira dia ngomong begitu saya akan seneng, Pak. Saya bilang seperti ini, Pak Haji, jangan ngebanding-bandingin, ya. Mau jamaah yang laki-laki perempuannya dipisah atau tidak dipisah, semuanya sama-sama bagus. Tinggal teknisnya saja yang diatur. Jangan sampai yang tidak dipisah dianggap jelek juga, bagus. Tinggal nanti diperbaiki saja, ya. Nah, jadi seperti itu, Pak. Itu memang penyakitnya orang yang udah bener. Penyakitnya orang yang rajin ibadah ya seperti itu. Ya, jadi berlomba-lombanya itu dalam kebaikan, tapi di balik kebaikannya itu ada persaingan yang nggak sehat. Nah, itu yang tidak boleh, ya. Maka fenomena berebut masjid, bahkan fenomena berebut jamaah ada. Fenomena berebut santri ada, ya. Karena apa? Sudah soleh, tapi batinnya perlu diperbaiki. Ya, bahasa singkatnya perlu ngaji Al-Hikam lah. Ya, jadi seperti itu, Pak. Jadi ketika kita sudah rajin ibadah, masih ada PR lagi. Batin kita perlu kita perbaiki terus, ya. Jangan sampai keinginan kita untuk berbuat baik memvalidasi syahwat-syahwat yang ada di dalam diri kita. Ini perlu diperbaiki, Pak. Saya ulangi lagi, jangan sampai niat baik, rencana baik yang kita punya itu menjadi validasi, menjadi pengakuan, pembenaran terhadap syahwat-syahwat tersembunyi di dalam hati kita. Ya, ketika ingin berbuat baik pun harus ada perhitungannya, harus memperhatikan hati orang lain, memperhatikan hubungan baik dengan orang lain. Pengen ngadain ngaji, bagus, tapi dipikir dulu, ini kalau saya bikin pengajian di sini bakal memecah belah jamaah lain atau tidak. Kalau sekira-kira memecah belah jamaah lain, nggak usah bikin pengajian, gabung aja sama pengajian yang lain, ya. Kalau saya bikin masjid di sini, kira-kira mecah jamaah atau enggak? Kalau saya bikin musola di sini, kira-kira mecah jamaah atau enggak? Maslahatnya besar atau tidak? Maka sepaling-paling baik cara adalah istikharah dan musyawarah. Di dalam hadis riwayat Imam Tabrani disebutkan, ma khaba man istakhar wala nadima man istashar. Tidak akan rugi orang yang istikharah dan tidak akan menyesal orang yang bermusyawarah. Jadi hablum minallahnya dengan istikharah, hablum minannasnya dengan musyawarah. Kalau sudah istikharah, sudah musyawarah, membuahkan hasil itu yang disetujui oleh Allah. Tapi kalau tidak membuahkan hasil, ya sudah, jangan dilaksanakan, ya. Nah, itu terkadang kita ini ketika sudah punya rencana baik, kita hanya memvalidasi rencana baik kita saja. Padahal apa yang menurut kita baik belum tentu menurut orang lain baik. Apa yang menurut kita baik belum tentu menurut Allah baik. Asa antuhibbu syai'an wa khairu wa huwa syarrul lakum wa asa an takrahu syai'an wa huwa
Khairun lakum, bisa jadi apa yang menurutmu baik sesungguhnya tidak baik. Dan sebaliknya bisa jadi apa yang menurutmu buruk sesungguhnya itu baik, ya. Nah, jadi seperti itu. Jadi ketika kita punya rencana baik pun harus benar-benar diistikharahkan dan dimusyawarahkan. Jangan ikut nafsu syahwat tersembunyi yang ada di dalam hati kita. Itu yang pertama. Itu kedua, no? Tentang selisih waktu. Selisih waktu, ya. Di Jawa Barat dan di Papua beda 2 jam, ya. 2 jam. Kita puasa mulai di Jawa Barat, kemudian terbang ke Papua, ternyata di Papua sudah maghrib. Maghrib di kita. Maghrib di kita. Udah maghrib di sana, ke timur ya, duluan sana kan. Duluan sana ya. Udah maghrib, di kita masih jam 4, 2 jam lagi. Apakah kita ikut di tempat kita atau kita ikut di mana kita berada? Maka para ulama mengatakan kita ikut di mana tempat kita sedang berada, ya. Walaupun di kita masih 2 jam lagi, tapi di sana sudah buka, maka kita berbuka. Kurang lebih seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Sudah, Pak Jidanto, mudah-mudahan sudah keluar semua. Mudah-mudahan sudah keluar semua. Mudah-mudahan sudah keluar semua. Pak Dedi masuk depan. Pak Dedi, sebelah itu dulu. Ada Pak Dedi. Wah, Ya, kita cukupkan saja kajian kita pada kesempatan kali ini. Mudah-mudahan yang sedikit ini manfaat jadi tabungan kita di akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Waladdallin amin. Allahumma lakal hamdu syukra wa lakal mannu fadla wa anta rabbuna haqqa wa nahnu abiduka riqa wa anta lam tazal lidzalika ahla. Allahumma ya muyassir kulli asir wa ya jabira kulli kasir wa ya sahiba kulli farin wa ya muqawwiya kulli dhaif wa ya ma'manna kulli makhif yassir alaina kulli asir fataysirul asir alaika yasir. Allahumma ya man la yahtaj ilal bayan wat tafsir hajatuna ilaika katsir wa anta alimun biha wa basiru wa khabir. Sallallahu ala sayyidina Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.